Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran fikih kelas 7 semester 1, yaitu tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Oke, ini adalah pembahasan sesuai dengan capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran materi fikih di fase D atau MTS ya. Jadi untuk elemen ibadah. Di sini capaian pembelajarannya adalah peserta didik menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan sholat fardu dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya pada pembahasan kali ini, pada materi kali ini terkhusus membahas mengenai peserta didik menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis ya. Kemudian dalam konteks kehidupan sehari-hari pada masyarakat global sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqomah pada kondisi apapun dan dimanapun. Ya, ini capaian pembelajarannya panjang sekali semacam itu. Terus kemudian kalau tujuan pembelajarannya langsung spesifik, yaitu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun peta konsepnya, jadi bersuci ataupun toharoh ya, ini terbagi menjadi dua. Ada bersuci dari hadas, kemudian yang kedua bersuci dari najis. Kemudian bersuci dari hadas ini nanti bersuci dari hadas besar, kemudian bersuci dari hadas kecil. Adapun kalau bersuci dari najis, ini bersuci dari najis mukhafafah, mutawasito ataupun mughalladah. Itu peta konsepnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin anak-anakku sekalian ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan bersuci dari hadas dan najis? Apa yang dimaksud dengan bersuci ataupun toharoh? Nah, ini ada yang tahu? Kalau belum ada, mari kita langsung bahas satu persatu mulai dari pengertian bersuci ataupun toharoh itu sendiri. Ya, jadi bersuci adalah membersihkan diri, membersihkan pakaian, kemudian membersihkan diri. Toharo adalah membersihkan diri, pakaian, kemudian tempat dari hadas ataupun dari najis. Jadi membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari hadas dan juga dari najis. Itu pengertian dari bersuci itu sendiri. Kemudian macamnya, tadi di peta konsep sudah disinggung bahwasanya macam-macam bersuci itu ada dua, yaitu bersuci dari hadas dan juga bersuci dari najis. Nah, ini bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Kemudian yang berikutnya, bersuci dari hadas. Yang poin pertama, bersuci dari hadas. Sebelum kita melangkah ke apa itu bersuci dari hadas, tentu sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan hadas itu sendiri. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Ibadah berat tertentu seperti sholat, kemudian tawaf. Nah, ini. Kemudian hadas itu sendiri terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Ini pembagian hadasnya. Jadi kalau hadas itu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu ibadah. Sedangkan hadas sendiri ini juga terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama kita bahas yang hadas kecil dahulu. Hadas kecil itu apa? Hadas kecil itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan cara berwudu ataupun tayamum. Ya, kalau yang poin adalah wudu. Kalau tayamum itu adalah pengganti dari wudu dalam keadaan tertentu tentunya. Dan nanti ada pembahasan tersendiri di belakang. Ya, jadi kembali lagi, hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang
dapat disucikan dengan cara berwudu. Nah ini. Kemudian langsung kita bahas. Seseorang disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan-keadaan semacam ini. Bisa karena keluarnya sesuatu dari kubul ataupun duburnya, seperti buang air kecil, buang air besar, dan juga buang angin atau kentut. Ini batal ya, menyebabkan ketika dia akan melakukan ibadah, ya harus wudhu dulu. Kemudian yang kedua, seseorang yang wajib wudhu yaitu ketika apa? Ketika dia hilang akal karena mabuk, atau karena gila, ataupun karena pingsan, ataupun karena tidur. Tentu saja tidur yang tidak menempatkan pantat di tanah atau di lantai dengan baik gitu ya. Seperti misalnya tidur terlentang, kemudian tidur dengan pada posisi yang menyebabkan duburnya terbuka. Ini membatalkan wudhu kalau memang punya wudhu, dan wajib ketika dia mau sholat wajib untuk berwudhu kembali. Kemudian yang ketiga, seseorang dikatakan hadas kecil ketika apa? Bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram dengan tanpa adanya hail atau bastas yang menghalanginya. Jadi menyentuh kulit laki-laki perempuan. Nah ini membatalkan wudhu ataupun orang tersebut dianggap hadas kecil. Dan yang terakhir yang D, seseorang dikatakan hadas kecil ketika apa? Ketika dia menyentuh kemaluannya, baik kubul ataupun duburnya dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan secara langsung. Nah ini juga dikatakan orang tersebut hadas kecil yang mewajibkan orang tersebut untuk melakukan wudhu manakala hendak melakukan suatu ibadah semacam sholat ataupun tawaf. Ini hadas kecil pengertiannya ya. Dan sebab-sebab yang menyebabkan orang dikatakan hadas kecil. Kemudian berikutnya pada poin ini, seseorang yang berhadas kecil ini nanti ada larangan-larangan tertentu. Di antaranya apa? Orang yang hadas kecil ini dilarang untuk memegang atau menyentuh mushaf Al-Quran. Memegang saja tidak boleh, apalagi membawanya. Nah ini, membawanya tentu malah tidak boleh lagi. Memegangnya saja nggak boleh, apalagi membawanya. Kecuali jika seseorang tersebut itu menyentuh ataupun memegang ataupun membawa Al-Quran ini bebarengan dengan barang lain yang lebih banyak, mengandung huruf-huruf, misalnya terjemahan Al-Quran. Nah, di situ itu tulisan Arabnya dibandingkan terjemahnya lebih banyak kan terjemahnya, maka di sini ini diperkenankan. Ini tentu saja ini menurut sebagian pendapat gitu ya, kan ada yang mengatakan bahwasanya memegang ini ya mutlak, pokoknya di situ ada unsur mushaf Al-Quran, maka di situ seseorang yang berhadas kecil dilarang untuk menyentuhnya. Kemudian yang kedua, seseorang yang berhadas kecil dilarang untuk melaksanakan sholat. Baik sholatnya itu adalah sholat fardu ataupun sholat yang sunnah. Sholat fardu nggak boleh, sholat sunnah juga tidak diperkenankan. Ini seseorang yang berhadas kecil dilarang untuk melakukan sholat tersebut. Kemudian yang terakhir, seseorang yang berhadas kecil juga tidak diperkenankan untuk melakukan tawaf. Baik itu tawaf yang ifadah, tawaf yang kudum, ataupun tawaf yang wada. Ini selama berhaji ataupun ketika umroh, maka ketika orang tidak mau tawaf ini tentu saja harus wudhu dahulu atau dihilangkan dulu hadas kecilnya. Itu hal-hal yang dilarang ketika hadas kecil. Berikutnya hadas besar. Hadas besar adalah suatu kondisi di mana seorang itu dikatakan tidak suci, yang dapat disucikan dengan cara mandi junub atau mandi besar atau mandi janabah. Tapi sama seperti halnya wudhu, ketika tidak ada air maka boleh diganti dengan tayamum. Ini ada air, tapi kemudian ada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia nggak boleh kena air, ini juga diperkenankan diganti dengan tayamum. Nanti ada penjelasan sendiri terkait dengan tayamum. Adapun seseorang dikatakan hadas besar manakala bagaimana? Manakala dia itu, ini nomor pertama,
keluar mani ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ini keluar mani, maka seorang tersebut dikatakan wajib mandi besar, hadas besar dan wajib mandi besar. Baik keluar maninya karena mimpi atau ihtilam, ataupun karena hal yang lain. Nah ini, misalnya hubungan suami istri dan lain sebagainya. Yang kedua, orang dikatakan hadas besar manakala dia perempuan yang haid atau menstruasi. Perempuan yang melahirkan atau wiladah, ya ini. Terus kemudian nifas, ya, darah yang keluar setelah orang itu melahirkan, maka dia dikatakan hadas besar. Kemudian hubungan suami istri atau jima ini juga dikatakan menyebabkan orang yang melakukannya dikatakan hadas besar. Kemudian yang terakhir, hadas besar ini adalah bagi mereka-mereka yang meninggal dunia, kecuali meninggal dunianya karena mati syahid perang melawan orang-orang yang memerangi orang Islam. Orang yang terbunuh pada peperangan tersebut dikatakan mati syahid, dan dia tidak diwajibkan untuk mandi besar ketika mati dalam keadaan syahid tersebut. Berikutnya, cara bersuci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, tadi sudah disinggung sedikit-sedikit. Ya, jadi cara bersuci itu bisa dengan cara wudhu. Nah, wudhu ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang hadas kecil. Mandi besar bagi mereka-mereka yang hadas besar atau mandi janabah tadi. Kemudian ada tayamum, ini pengganti wudhu ataupun pengganti mandi. Bisa karena tidak ada air, atau bisa karena ada air tapi ada suatu hal yang menyebabkan orang itu tidak boleh bersentuhan dengan air, misalnya karena sakit dan lain sebagainya. Maka ketika tidak mensucikan dari hadas kecil ataupun hadas besar, bisa diganti dengan tayamum. Wudhu sekarang yang pertama. Wudhu ini ada rukunnya, ya rukunnya ada 6. Arkan wudhu sitatun. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib atau urut-urut, mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Adapun sunnahnya banyak ini. Ada sunnah sebelum berwudu seperti membaca basmalah, mencuci telapak tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, atau juga istinsyak, ya, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Sunnah ini membersihkan hidung gitu ya. Kemudian sunnah yang dilakukan ketika berwudu, misalnya membasuh telinga, menyela-nyelai liyah atau jenggot yang tebal, menyela-nyelai jari-jari di tangan ketika wudu itu, mengusap dan membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali atau taslis. Kemudian mendahulukan anggota wudu bagian kanan atau tayamun, ya, tayamun mendahulukan bagian kanan. Kemudian tidak menyela rukun wudu dengan pekerjaan lain, serta melebihkan batasan anggota yang dibasuh atau diusap. Ini misalnya wajibnya sampai siku-siku ketika membasuh tangan, dilebihkan sedikit. Ini termasuk dalam kaidah fikih, mimba bima la yatimu al wajib illa bihi fahuwa wajibun. Satu yang menyempurnakan suatu yang wajib, maka hukumnya juga wajib juga. Itu sunnah, okay? Terus kemudian sunnah setelah wudhu ada juga. Contohnya apa? Yaitu berdoa setelahnya wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah wudhu, sholat syukur wudhu, itu juga ada sunnah juga. Berikutnya lagi tata cara berwudhu, okay? Jadi ketika wudhu seorang ini kita gabungkan apa-apa yang ada dalam sunnah ataupun yang ada dalam rukunnya, okay? Jadi yang pertama, sebelumnya wudhu, ya tadi melakukan kesunahan-kesunahan semacam baca basmalah, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, dan seterusnya. Langsung poin pertama, yaitu niat. Nah, setelah itu semua dilakukan, niat berwudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya, niat wudu. Niat tidak harus pakai bahasa Arab, misalnya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia diperkenankan. Nah, setelah niat ini dilakukan bebarengan dengan ketika membasuh bagian wudhu yang pertama, yaitu membasuh wajah. Niat wudhu bebarengan dengan membasuh wajah atau membasuh muka.
Jadi ketika orang itu wudhu sambil membasuh wajahnya, di dalam hati nawaitul wudhu ali rafil hadasil asghari fardallah ta'ala, atau niat saya berniat wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Bisa di dalam hatinya, berbarengan dengan membasuh muka. Kemudian berikutnya membasuh kedua telapak tangan, membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala, mengusap sunnah, mengusap kedua telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan kemudian berdoa. Tuh, tata cara wudhu, tata cara menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudhu. Kemudian mandi besar, ini merupakan cara menghilangkan hadas besar, yaitu dengan cara mandi besar. Mandi bahasa Arabnya adalah al-ghusl. Jadi ghusl itu mandi. Kalau ghuslu itu membasuh, bedanya harokat fathah bil fathi rin, al-ghuslu artinya membasuh, tapi kalau bidhammil rin atau al-ghusl artinya adalah mandi. Nah ini mandi besar itu al-ghusl, makanya niatnya nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardal ta'alanya, semacam itu. Saya ulangi lagi, mandi dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghusl, ya, yang artinya mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghilangkan hadas besar. Mandi ini disebut sebagai mandi besar, ada juga yang menyebutnya sebagai mandi junub atau mandi janabah. Mandi besar sendiri ini punya 2 rukun ya. Berbeda dengan wudhu, kalau wudhu itu ada 6 tadi yang saya sebutkan. Kalau mandi besar ini hanya ada 2 rukun. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Rukun mandi besar ya. Nih, kemudian ini tata caranya, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, tata caranya menghilangkan najis dari badan, mengeluarkan air ke seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ya, sunah-sunahnya membaca basmalah dan berwudu sebelum memulai mandi, mendolokkan anggota tubuh yang kanan, kemudian menggosokkan anggota badan dengan sabun atau alat lain yang dapat membersihkan tubuh. Ya, ini yang wajib kan meratakan air, tapi kemudian alangkah baiknya sambil meratakan air sambil digosok, disunahkan menggosok semacam itu. Terus kemudian untuk tayamum, pengganti dari mandi besar ataupun wudhu. Tayamum merupakan bersuci dengan debu atau tanah untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti wudhu, dan menghilangkan hadas besar pengganti mandi besar. Tayamum dilakukan dengan apa? Dengan cara menyentuhkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci tentunya, kemudian diusapkan ke tangan, kemudian diusapkan ke muka orang yang bertayamum. Tayamum ya, dengan debu atau dengan tanah. Kemudian tayamum dilakukan sebagai rukhsah ya, keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Bisa karena nggak ada air, atau bisa karena ada air tapi dia ada darurat, kalau memakai air malah justru menimbulkan sakit dan lain sebagainya. Setelah hadas selesai langsung masuk ke najis ya. Najis menghilangkan bersuci dari najis. Namun sebelum dibahas mengenai bersuci dari najis, kita bahas dulu najis itu apa. Najis secara bahasa artinya adalah kotor. Sedangkan secara istilah, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ini najis. Bersuci dari najis, ini bagaimana membersihkan suatu dari najis. Najis itu ada 3, ada mukhafafah, mutawasithah, dan mughalladah. Tentu saja cara mensucikannya juga berbeda-beda antara najis satu dengan najis yang lain. Langsung saja ini macam-macamnya langsung saya lewati ya. Najis mutawasithah ya, najis mukhafafah dulu. Najis mukhafafah adalah najis ringan, yaitu apa? Najis air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Ini di najis mukhafafah ini adalah najis ringan. Cara mensucikannya bagaimana? Ini cara mensucikannya terpotong ini. Cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan air di tempat di mana najis itu berada. Ini cara mensucikan najis mukhafafah.
Kemudian yang kedua najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis sedang. Nah, ini dibagi menjadi dua. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Yang pertama adalah mutawasito hukmiyah, yaitu najis yang diyakini ada, tapi tidak nyata wujudnya. Misalnya sudah hilang itu najisnya karena berjalannya waktu. Harusnya di situ awalnya ada kotoran cicak atau kotoran ayam, tapi kemudian berjalannya waktu udah hilang, udah nggak ada lagi wujudnya. Maka cara mensucikannya bagaimana ya? Cukup dialirkan air di atas permukaan benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua ada najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang ada wujudnya, ada bau, warna, dan rasanya. Cara mensucikannya bagaimana? Ya dihilangkan baunya, dihilangkan rasanya, dihilangkan warnanya. Itu untuk najis mutawasito yang ainiyah. Kemudian yang berikutnya ini ya. Yang berikutnya adalah najis mughalladhah atau najis berat, yaitu najisnya apa? Najisnya anjing ataupun babi. Ya. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan 7 kali basuhan, yang salah satu basuhannya dicampur dengan tanah yang suci. Jadi yang pertama misalnya tata caranya air campur tanah kita basuhkan ke tempat najis yang pertama, kemudian dilanjutkan basuhan yang kedua tanpa tanah lagi, udah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, selesai mensucikan najis mughalladhah. Jadi najis mughalladhah itu najisnya anjing dan babi, baik itu nanti liurnya, dagingnya, darahnya, air kencingnya, atau bulunya, bahkan kotorannya, termasuk yang dikatakan najis mughalladhah, seperti itu. Ya, saya kira itu untuk pembahasan tata cara mensucikan hadas dan najis yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.